Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara hari ini. Ya, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua di sini. Bapak dan Ibu semua, kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. 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 Ya, semoga hari ini bisa mengikuti acara dengan baik dan lancar ya sampai nanti selesai sekitar jam 3:30 waktu WITA. Nanti, perkenalkan, nama saya Winda. Saya perwakilan dari Bibo yang hari ini akan berkolaborasi dengan SD YPS Lawewu dalam acara sosialisasi. Saya sebelum memulai acara, saya akan memberitahukan dahulu ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan bersama nih supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, kami mau mengingatkan dulu, memohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengganti display name, nama di Zoom-nya diganti menjadi nama anaknya, nama putra atau putri Bapak dan Ibu, dan kelasnya. Seperti itu. Kalau anaknya ada kakak beradik, mungkin bisa dipilih salah satu aja, supaya nanti memudahkan kita tahu Bapak dan Ibu ini adalah orang tua dari anak siswa yang mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saat nanti acara berlangsung, kami memohon untuk mematikan dahulu mic atau di-mute, mikrofonnya dimatikan dulu, kecuali nanti jika Bapak atau Ibu dipersilahkan untuk bicara. Nah, yang ketiga, saat nanti ada presentasi, karena nanti ada presentasi dari rekan saya, Kak Aisyah Habir, mengenai perpustakaan digital Baca Bibo, nanti bisa mematikan video supaya presentasinya bisa berjalan dengan lancar, nggak nge-lag. Kemudian yang keempat, kami nanti akan membuka sesi tanya-jawab di setiap akhir sesi presentasi, namun supaya mempermudah untuk mengumpulkan pertanyaan, kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan dahulu pertanyaannya di kolom chat. Nanti kami akan bahas dan dibicarakan ya, dibacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang terakhir, untuk kepentingan dokumentasi, acara hari ini akan direkam oleh pihak penyelenggara. Baik, sepertinya kita akan mulai sekitar 1 menit lagi. Mungkin bisa diganti dulu display name-nya sebelum nanti kita mulai acara sosialisasi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat acara, saya akan mulai acara hari ini. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara petualangan literasi di sekolah bersama Baca Bibo, yaitu acara sosialisasi penggunaan perpustakaan digital di sekolah SD YPS Lawewu. Sebelum kita masuk kepada sesi-sesi acara, saya ingin mengucapkan dahulu
terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada hari ini, khususnya dari SD YPS Lawewu dan Komite Sekolah atau PTFA. Saya ingin menyapa dahulu beberapa pihak. Pertama kepada Bapak Beni S. Musu, selaku Kepala Sekolah dari SD YPS Lawewu. Kemudian juga saya ingin menyapa Ibu Stevi Jean Kambe, selaku Ketua PTFA SD YPS Lawewu. Juga kepada Bapak dan Ibu dari pihak manajemen sekolah, kemudian para guru, dan juga segenap jajaran pengurus PTFA. Dan tentunya kepada hadirin yang sudah berkesempatan datang, seluruh orang tua siswa dari SD YPS Lawewu. Kami dari TIBO mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada SD YPS Lawewu dan juga kepada orang tua atas dukungannya dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak sejak dini. Seperti kita ketahui, kemarin kita juga baru saja merayakan ada Hari Literasi Internasional, Hari Aksara Sedunia, menunjukkan betapa pentingnya literasi ini dalam perkembangan anak sejak ia masih sangat muda. Kemudian dengan perkembangan teknologi digital untuk mendukung bagaimana kemampuan literasi anak untuk terus tumbuh dan berkembang, teknologi digital telah memudahkan dibukanya akses seluas-luasnya kepada berbagai buku dengan kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan anak-anak. Dan hari ini kita akan mengenal bagaimana perpustakaan digital dapat dimanfaatkan oleh sekolah, oleh siswa, dan juga oleh para orang tua untuk mendukung meningkatnya minat baca dan perkembangan literasi pada anak. Untuk acara hari ini, apa saja yang akan dibahas? Pertama, nanti di sesi pertama, Kak Aisyah Habir, selaku co-founder TIBO, akan mengajak kita berkenalan lebih dekat tentang TIBO dan juga Baca TIBO, yaitu platform perpustakaan digital yang nanti akan digunakan di SD YPS Lawewu. Kemudian akan dijelaskan juga fitur-fitur apa saja yang ada di perpustakaan digital Baca TIBO, kemudian apa saja keuntungannya atau benefitnya, dan yang tak kalah penting bagaimana sih cara menggunakan atau mengaplikasikan Baca TIBO berikut dengan segala program yang ada di dalamnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD YPS Lawewu. Tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Kak Aisyah. Kemudian akan dilanjutkan mengenai mekanisme pembiayaan perpustakaan digital ini. Dan yang tak kalah serunya, nah kalau tadi saya mengajak Bapak dan Ibu untuk ayo mulai bertanya, menulis, jangan ragu untuk bertanya di kolom chat sebelum nanti kami akan bacakan, karena nanti ada giveaway, ada pemilihan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik sebagai apresiasi persembahan dari SD YPS Lawewu dan Baca TIBO. Baik, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, kita akan dengarkan dulu beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan hadir dari Ibu Stevi Jean Kambe selaku Ketua PTFA SD YPS Lawewu. Selamat siang Ibu Stevi. Selamat siang Ibu Linda, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, silakan untuk memberikan kata sambutannya sebelum kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semua yang bisa hadir secara online di acara sosialisasi ini. Yang saya hormati Bapak Beni Musu, Kepala Sekolah SD YPS Lawewu, para Wakasek SD YPS Lawewu, Ibu Irma, Pak Asad, Pak Taufik, Bapak Ibu Guru yang sudah sempat hadir pada siang hari ini, rekan-rekan
PTFA dan Paguyuban yang sudah juga membantu mengkoordinir sehingga acara ini bisa akan seluruh orang tua siswa, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama mendengar penjelasan dalam acara sosialisasi dari pihak FIBO, dan lebih khusus kepada pihak FIBO dalam hal ini Ibu Aisyah, Ibu selaku co-founder FIBO, Ibu Winda, dan ada Pak Febri dari pihak FIBO yang sudah memberi atau menyiapkan waktu untuk memberikan kita penjelasan apa sih FIBO itu. Nah, Bapak Ibu yang masih belum mengerti atau masih mendengar sedikit tentang FIBO, silahkan kita simak bersama, kemudian kita ayo jangan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Winda, jangan malu bertanya. Yang kita tidak tahu, ayo kita tanya, mumpung sedang berhadapan oleh narasumber langsung dari pihak FIBO. Ya, syukur kepada Allah ya, karena pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan dengan pihak yang pastinya sangat bermanfaat apa yang akan dibagi sebentar untuk masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya pihak sekolah juga sudah mengadakan sosialisasi ke seluruh orang tua di awal tahun ajaran baru. Namun mungkin karena waktu yang ada ya orang tua yang tidak bisa, maka kami kemarin sempat mengedarkan kuesioner dari angket yang dari survei yang kami dapatkan. Ternyata masih dalam kesempatan yang diberikan oleh sekolah untuk sosialisasi itu, masih banyak orang tua yang belum bisa hadir, sehingga kami merasa perlu untuk mengadakan atau mengundang FIBO langsung. Karena dari yang belum hadir itu, jadi masih banyak orang tua siswa yang tidak bisa hadir di acara sosialisasi yang diadakan oleh sekolah. Nah, dari yang hadir itu, masih banyak yang belum mengerti. Nah, dari yang sudah mengerti dan apalagi yang belum mengerti ya, yang menyatakan belum berminat itu juga banyak. Kami pengen tahu kenapa belum berminat. Mungkin karena keterbatasan apa yang mereka ketahui tentang FIBO sehingga membuat hal ini jadi tidak menarik. Nah, dengan adanya pihak FIBO yang menjelaskan langsung, kami berharap ibu-ibu semakin pasti dan tidak ada keraguan lagi Bapak Ibu untuk mendaftarkan anaknya menjadi pelanggan dari FIBO ini. Karena manfaatnya setelah pengurus pelajari ya, manfaatnya nih sangat banyak, dan kalau dilihat dari segi dana uang ya, pembayaran ini sangat murah ya dibanding kalau kita beli buku di toko ya. Kita beli buku di toko harganya 10.000 sebulan sekali, setahun kita 120.000, sudah mengeluarkan 120.000. Dan mungkin cuma satu buku, 2 kali dibaca nggak akan dibaca lagi. Nah, dengan FIBO membayar 147 itu bisa memilih dari sekian ratus koleksi FIBO di sini. Nah, nanti akan dipresentasikan langsung lebih detail lagi, lebih menarik lagi oleh pihak FIBO sebentar ya. Demikian saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik dan tetap semangat. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Stevi atas kata sambutannya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Bapak Beni S. Musu selaku Kepala Sekolah SD YPS Wawewu. Selamat siang, Pak Beni. Halo. Apakah Pak Beni sudah hadir? Ya. Selamat siang, Pak Beni.
Maaf Pak, masih di mute ininya ya. Iya. Ya, selamat siang Baik, Pak Benny. selamat siang Ibu Indah. Ya, kami persilakan Pak untuk memberikan sepatah dua kata-kata sebelum kita memulai sesi sosialisasi hari Terima ini. kasih Bu Indah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Yang terhormat Ibu Stevi selaku Ketua PTFA dan Ibu Aisyah Habir selaku tim dari Vibo dan juga rekan-rekan di Vibo ya. Bapak Ibu guru SD YPS Lawewu serta Bapak Ibu orang tua siswa. Nah, terima kasih terutama bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah meluangkan waktunya tentunya untuk paling tidak kemajuan perkembangan literasi anak-anak kita atau siswa-siswi kami. Nah, senang sekali kegiatan di siang hari ini yang sudah disupport oleh PTFA guna mengundang rekan-rekan dari Vibo untuk sosialisasi terkait dengan perpustakaan digital yang dari Vibo sendiri. Ya, Bapak Ibu, saya menginformasikan sedikit saja informasi melalui program for International Student Assessment. Itu melakukan kegiatan di tahun 2019, di mana mereka mendapatkan bahwa negara kita, Indonesia, merupakan negara ranking ke-10 di belakang. Jadi dari 72 negara yang dicek, itu ada Indonesia menempati ranking ke-62. Jadi sangat jauh ya untuk terkhusus untuk literasi. Jadi literasi ini di Indonesia sangat kurang. Nah, artinya dari 1000 siswa atau 1000 orang di Indonesia, cuma 1 siswa saja yang rajin membaca. Kalau membaca bisa saja, tetapi kalau untuk rajin membaca itu yang penting karena itu masuk dalam program literasi. Nah, di sini program literasi sekolah kami juga sudah melakukan setiap minggu di mana ada pengembangan siswa. Jadi program literasi sekolah ini sangat sinkron dengan program yang diberikan oleh PTFA yang menggandeng Baca Vibo tentunya. Nah, Bapak Ibu selama pandemi paling tidak 58% percetakan itu off. Jadi sangat kurang buku-buku atau literatur yang hard copy yang bisa dinikmati oleh orang-orang di Indonesia. Jadi sekitar 58 percetakan itu off, 58% percetakan di Indonesia itu off. Nah, di sini untuk memenuhi informasi bacaan siswa, maka Baca Vibo hadir di depan kita. Nah, ini juga di mana kami selaku sekolah ingin melihat perkembangan literasi anak-anak atau siswa-siswi kami secara kontinu. Apakah itu berkembang atau malah tidak sama sekali. Nah, di Vibo ini yang saya atau kami melihat bahwa sekolah bisa mengecek sampai sejauh mana anak-anak ini atau siswa-siswi kami ini sudah melakukan literasi. Buku-buku apa saja yang sudah dibaca dari perpustakaan digital Baca Vibo.
dan juga progresnya sampai sejauh mana. Jadi di era digital ini kita tidak bisa menyetop perkembangan anak dengan menghindarkannya dengan teknologi, tetapi bagaimana caranya kita membawa teknologi di kehidupan anak-anak kita sehingga teknologi itu bisa bermanfaat yang positif bagi kehidupan anak-anak kita ke depannya. Nah, di sini perpustakaan digital Baca Pibo ini merupakan salah satu alternatif untuk kami sekolah tentunya lebih mengetahui atau memberikan pemahaman tentang literasi terhadap semua kegiatan-kegiatan siswa sehingga kami bisa melakukan atau mengecek progresnya anak-anak kami sampai sejauh mana. Nah, untuk lebih jelasnya tentunya kami berharap dari sosialisasi yang diberikan oleh tim Pibo, tim Baca Pibo kepada Bapak Ibu orang tua sekalian bisa lebih memahami lagi kepentingan atau pentingnya anak-anak itu mendapatkan literasi sejak dini sehingga bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk kemajuan mereka ke depan. Demikian informasi atau sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Beni atas sambutannya, dan tadi kita mendengarkan banyak sekali informasi yang penting untuk kita ketahui mengenai bagaimana sih pentingnya literasi dan kondisi apa nih yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, oleh karena itu kita akan langsung masuk mengenai perpustakaan digital Baca Pibo yang akan disampaikan pemaparannya oleh Kak Aisyah Habir. Halo Kak Aisyah, selamat siang. Selamat siang Kak Winda. Ya, ini ternyata yang hadir hari ini sudah banyak sekali nih Kak Aisyah. Saya dari tadi ngelihat terus-menerus banyak bertambah ya. Bertambah gitu. Sepertinya memang banyak yang ingin tahu nih mengenai Baca Pibo gitu sebagai perpustakaan digital. Mungkin juga perpustakaan digital ini memang bukan suatu hal yang sudah banyak ya di Indonesia, maksudnya apalagi yang mengkhususkan diri untuk anak gitu. Memang sekarang aplikasi untuk membaca memang sudah banyak, tapi yang mengkhususkan nih untuk buku-buku anak, dan apalagi untuk anak kita nggak bisa sembarangan ya Kak Aisyah ya, harus ya selain bermutu harus memang ramah untuk anak, karena supaya ketika mereka pakai teknologi digital itu menjadi hal yang positif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Beni gitu, bahwa teknologi itu juga mendatangkan banyak manfaat kalau kita pergunakannya secara tepat gitu. Mungkin Kak Aisyah bisa cerita sedikit tentang Baca Pibo ini sudah ada dari kapan, terus apa sih yang ditawarkan nih oleh Baca Pibo nih untuk anak-anak Indonesia? Oke, terima kasih sekali Kak Winda untuk pembukanya. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mungkin di awal saya ingin kembali mengucapkan terima kasih untuk Pak Beni selaku Kepala Sekolah dari SD YPS Lawewu dan juga Ibu Stevi selaku Ketua dari PTFA dan juga Bapak Ibu sekalian untuk waktunya menghadiri acara sosialisasi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Baca Pibo sendiri adalah perpustakaan digital khusus anak pertama di Indonesia. Dibangun oleh Pibo dari sejak 2018. Memang kami mengkhususkan perpustakaan digital ini untuk buku-buku anak umur 4-12 tahun. Kenapa? Karena memang dari sudut itu adalah masa ataupun periode emas di mana mereka itu mulai membaca, sehingga penting untuk kita bisa tumbuhkan rasa minat membaca dan juga kemampuan literasi tersebut yang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Beni. Tentunya hal tersebut akan menjadi sangat penting, keterampilan atau skills-nya ini untuk masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nanti melalui perpustakaan digital apa saja yang bisa menjadi nilai plus, fitur-fitur, dan lain-lainnya, itu nanti kemudian akan saya jabarkan setelah ini nih. Seperti itu, Kak Winda. Ya, menarik sekali nih mengenai tadi disampaikan ya beberapa kali bahwa pentingnya anak menguasai literasi, dan literasi ini kan banyak jenisnya ya, dan itu akan membantu anak membentuk kesiapan dia ketika dewasa nanti gitu. Dan kita sering dengar juga tentang generasi emas Indonesia ya, dan ini adalah sekarang ada di anak-anak ini, termasuk teman-teman dari mahasiswa dari SD YPS Lawewu, bahwa dengan kemampuan literasi yang kuat, yang salah satunya dibangun dengan kegemaran membaca, cinta buku, kemudian bisa mengaplikasikan apa sih yang mereka dapat nih dari yang mereka baca kepada kehidupan mereka sehari-hari, itu sebenarnya kita sedang membangun fondasi ya, Kak Aisyah, betul ya. Sekali, betul fondasi sekali. yang kuat gitu. Karena ya masa depan Indonesia ini ada di tangan adik-adik ini gitu sekarang. Jadi sebagai generasi yang ada di atasnya ya kita membantu untuk mempersiapkan mereka supaya tantangan apapun yang nanti muncul dari zaman yang akan ada di depan, ketika mereka sudah punya fondasi yang kuat pasti bisa mereka taklukkan gitu ininya ya. Amin. Oke, Kak Isya mungkin bisa langsung mulai menjabarkan mengenai Baca Pibo yang tadi sudah dikatakan ya, tentang fitur dan keuntungannya apa sih, terus sampai cara pakainya nanti gimana nih supaya nanti Bapak dan Ibu bisa turut, Bapak dan Ibu orang tua dan juga guru bisa turut mendampingi teman-teman dari SD YPS Lawewu. Silakan Kak Isya. Baik, terima kasih Kak Winda. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, apakah presentasi saya sudah terlihat? Oke, baik, saya akan mulai bacapibo.com untuk akun sekolah. Kami adalah perpustakaan di ujung jarimu. Kami berdiri memang dengan misi ataupun tujuan mengembangkan minat baca anak-anak Indonesia, terutama mengingat angka ataupun prestasi Indonesia nih dalam bidang literasi itu memang sangat perlu ditingkatkan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, bahwa kita justru ranking 10 tapi kok ya dari belakang gitu. Nah, ini adalah sebenarnya PR ataupun pekerjaan rumah kita semua nih, dengan mempersiapkan supaya generasi kita, generasi anak kita itu tentunya nanti menjadi lebih baik. Nah, Baca Pibo sendiri sebagai satu perpustakaan digital, kami ingin membangun satu ekosistem ataupun lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dengan membaca. Nah, tentunya kegiatan membaca itu bisa tidak hanya melibatkan anak, melibatkan orang tua, dan melibatkan guru juga sebagai pengajar, sehingga keinginannya kegiatan membaca ini juga dapat menumbuhkan bonding antara baik siswa dan orang tua maupun siswa dengan guru.
Nah, kenapa sih literasi itu penting? Kenapa dibilang bahwa keterampilan literasi itu perlu kita perjuangkan? Karena literasi itu tidak semata-mata hanya paham isi tulisan, apa namanya, bisa membaca, tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi itu termasuk kemampuan dari anak-anak memahami apa yang dia baca. Dan ketika keterampilan membacanya itu kita asah, tidak hanya hal itu saja yang kita tingkatkan, tetapi secara keseluruhan akan mempengaruhi keterampilan mereka dalam berkomunikasi, karena berhubungan juga dengan berbicara, karena kosakatanya menjadi lebih kaya, dan juga tentunya berhubungan ketika membacanya baik, maka keterampilan menulisnya pun semakin ditingkatkan. Karena itu makanya keterampilan literasi ini menjadi satu skill yang memang sudah dicanangkan menjadi sebuah hal yang sangat penting di abad 21 yang isinya syarat dengan informasi dan teknologi. Jadi bisa menganalisa juga ya, karena mereka memahami apa yang dia baca. Nah, kelebihan dari perpustakaan digital itu apa? Yang pertama, tadi juga sempat sedikit disampaikan oleh Pak Beni, bahwa perpustakaan digital sebagai teknologi itu adalah sebuah perpustakaan tanpa batas. Kita selain kondisi pandemi, Indonesia adalah negara kepulauan. Tentunya kondisi geografis itu lumayan kadang menjadi penghalang kalau misalnya kita mau mengirimkan buku dan selebihnya. Dengan perpustakaan digital ini, ya teknologi, ya manfaat dari teknologi salah satunya adalah bisa mempertemukan nih. Ya contohnya aja, saya yang sedang di Jakarta bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian mempresentasikan Baca Pibo di siang ini. Nah, ini juga sama dengan berlangganan dengan Baca Pibo, bisa mengakses langsung ke 350 judul buku sekaligus dengan mengakses ataupun berlangganan perpustakaan digital Baca Pibo. Selain itu, kami berkomitmen untuk terus menambah koleksi buku di perpustakaan digital kami di 5-10 buku setiap minggu, sehingga bisa dibayangkan ya bahwa berapa banyak nih dengan berlangganan Baca Pibo ke depannya, berapa banyak buku yang akan dapat menjadi bahan bacaan untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Tentunya pilihan yang banyak dan beragam ini dapat mendorong kembali terus mereka mengeksplorasi minatnya, bakatnya, dan juga kemampuan literasi mereka tentunya. Nah, untuk anak-anak generasi alpha ini ya, yang sekarang itu bisa dibilang mereka adalah digital natives yang memang sudah lahir di era teknologi. Sehingga kami juga menyadari bahwa walaupun memang kita mengetahui bahwa membaca itu penting untuk perkembangan anak dan juga untuk kemampuan literasi mereka, kita itu tidak bisa ujuk-ujuk hanya memberikan buku-buku bacaan kepada mereka saja langsung ini baca gitu. Kita juga banyak hal yang kita dapat lakukan. Jadi kita ingin membuat membaca itu sebagai pengalaman yang menyenangkan. Hanya karena dengan itu maka mereka bisa menumbuhkan kecintaan terhadap membaca. Karena kita sudah mengkhususkan perpustakaan digital ini untuk anak-anak, maka platform ini juga dari cara penggunaannya, warnanya, semuanya sudah dibuat semenarik mungkin untuk digunakan oleh anak-anak. Dan yang terakhir, 100% aman dan terkurasi. Jadi dari ratusan buku anak yang ada di perpustakaan digital ini, sebelum dimasukkan ke perpustakaan sudah melewati proses kurasi tim kami dahulu, dan sudah dipastikan bahwa semua buku yang ada di perusahaan kami adalah untuk jenjang
usia 4 sampai 12 tahun dan juga sudah dibagi-bagi nanti sesuai dengan kategori sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan membaca mereka, dengan minat mereka. Hal-hal ini sebenarnya sangat penting untuk bisa secara bertahap meningkatkan kemampuan literasi mereka, karena saya yakin mungkin juga kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu guru menyadari bahwa untuk meningkatkan kemampuan literasi kita juga tidak bisa sekaligus itu semua, ada tahapannya, jadi memang harus disesuaikan gitu. Jadi seperti juga kalau misalnya kita mau berlari, tentunya kita harus mengerti atau bisa berjalan dulu gitu. Jadi itu semua ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Nanti setelah ini saya akan melakukan simulasi sehingga tahapannya itu mungkin bagaimana sih buku-buku yang ada tahapannya seperti apa akan lebih jelas. Di Baca Pibo sendiri kita ada 2 jenis akun, ada akun keluarga dan akun sekolah. Nah, apa sih kelebihan dari akun sekolah sendiri? Yang pertama adalah penawaran spesial, karena tentunya ini adalah komitmen untuk edukasi, sehingga ada penawaran khusus. Nanti hal ini bisa kita bahas lebih lanjut setelah saya melakukan simulasi. Yang kedua juga kami menyadari sepenuhnya bahwa selain memberikan buku, kita harus menciptakan lingkungan yang seru dan menyenangkan juga untuk mereka sehingga mereka lebih terpacu untuk membaca. Ada 2 program khusus, ada event merupakan maraton baca yang diikuti di in-apps atau di dalam platform. Mereka bisa berlomba untuk semakin banyak mereka membaca, sehingga ya kalau dibuat seperti permainan ya Bapak Ibu pasti tahu dong kalau misalnya lebih menyenangkan, mereka pun juga jadinya lebih terdorong untuk membaca lebih banyak. Dan yang kedua, kami juga ada program TOT ataupun Training for Teachers untuk literasi learning, karena buku-buku cerita itu tidak hanya untuk dibaca saja sebenarnya, itu bisa digunakan sebagai bahan materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk dipakai di sekolah juga di dalam pelajaran, sehingga membuat pembelajaran sendiri juga lebih menyenangkan dan siswa lebih tertarik mengikuti. Yang ketiga, nanti akan ada akun murid, tetapi juga akan ada akun guru. Nah, akun guru itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu, guru dapat memberikan daftar bacaan, jadi reading list ya, misalnya buku mengenai sains, ada 5 ataupun ada 3, nah itu juga kan pasti ada tema-temanya tertentu. Nah, daftar bacaan ini bisa di-assign atau diberikan ke murid-murid tertentu, sehingga ketika murid login, dia langsung mendapatkan, oh saya ada daftar bacaan ini, jadi murid tinggal mengikuti daftar bacaan tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga Pak Beni, dari Pak Beni, bahwa tugas yang diberikan atau bacaan yang diberikan kepada anak-anak bisa dilihat oleh guru apakah mereka benar membaca, dan progresnya pun dapat termonitor. Itu salah satu kelebihan lagi manfaat dari teknologi ya. Jadi bahwa bisa dilihat progresnya secara lebih rinci. Ini beberapa fitur, kalau ini saya akan langsung cepat aja karena ini kayaknya akan lebih jelas nanti ketika simulasi. Tadi ada kategori, ada daftar bacaan, dan juga data baca atau riwayat baca. Nah, mungkin ini saya yang agak jelaskan lebih dalam, itu adalah maraton baca, ataupun tadi ya saya bilang ada event secara bersama nih, ada tantangan kelompok bagi seluruh siswa di satu sekolah melakukan lomba dalam membaca. Nah, nanti di bacapibo.com sendiri akan ada bagian yang berisi papan skor seperti ini, dan papan skor ini akan di-update
secara real time atau secara langsung, sehingga ketika ada anak yang menambah ataupun sudah selesai menghabiskan 2 buku nih membaca, dia bisa melampaui temannya gitu. Nah, ini kan tentunya si kompetisi ini akan bikin lebih seru tadi ya, mendorong anak-anak untuk bisa lebih banyak lagi membaca. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Bacapibo yang ditawarkan melalui akun sekolah bacapibo.com. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke perpustakaan digitalnya sendiri. Sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari perpustakaan digital kami. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat dengan baik? Oke. Terima kasih. Nah, ini adalah halaman beranda ataupun homepage dari bacapibo.com ataupun perpustakaan digital khusus untuk anak ya yang tadi di awal. Ini untuk buku-buku yang baru ditambahkan seperti tadi saya informasikan, setiap minggu kami berkomitmen untuk menambahkan jumlah ataupun judul buku. Jadi ini bisa diklik ke kanan ke kiri. Jadi anak-anak tahu wah ada yang baru terus gitu. Nah, kemudian di bawah ada per kategori yang bisa kemudian ke kanan ke kiri juga nih gitu. Jadi bisa dilihat banyak sekali tema-temanya juga, terus bisa muat lainnya tambah lagi. Jadi memang koleksi bukunya sangat beragam dan sangat menyenangkan, atau bisa masuk ke lihat semuanya ke kategori-kategori tertentu. Misalnya contohnya alam dan makhluk hidup, nanti bisa muat yang lainnya lagi, kemudian akan keluar buku-buku lainnya yang di dalam kategori tertentu. Nah, bagaimana membantu tadi ya sudah dikurasi sesuai dengan kategori. Ini saya bisa akses di menu bar di atas atau nanti ada menu bar di sebelah kiri. Bisa dipilih kategori sesuai dengan umur, ada juga tentang jenjang membaca. Jadi tentunya banyak juga yang sudah bilang studi gitu bahwa sebenarnya kita bisa membacakan buku ke anak-anak sebelum mereka sendiri bisa membaca. Jadi dimulai dengan jenjang pra membaca, atau bisa juga format bacaan tentunya. Format bacaan kami pun cukup kaya. Ada yang buku bergambar tentunya gitu ya, karena kan anak-anak itu sangat tertarik dengan visual. Jadi kami pastikan koleksi buku bergambar kami sangat banyak seperti itu. Ini kan bisa bertambah terus. Nah, atau bisa juga nanti kita bisa coba dari samping sini. Kalau misalnya memang sudah lebih mahir membaca, ada juga kumpulan cerpen misalnya. Kumpulan cerpen seperti apa? Jadi mungkin untuk yang sudah lebih advance lagi ya kemampuan membacanya, tentunya bisa mereka tidak perlu gambar yang banyak-banyak, tetapi mereka sudah bisa membaca halaman yang penuh dengan teks seperti ini. Tapi tentunya kami tetap akan ada beberapa gambar ya, kembali ke yang tadi bahwa anak-anak akan lebih tertarik jika memang ada sedikit gambar seperti itu. Ini adalah tampilan buku ketika dibaca. Jadi bisa untuk dibuka seperti ini. Jadi seperti membaca buku seperti buku cetak juga ya, bisa seperti itu. Dan kalau misalnya ada kaca pembesar juga jika untuk melihat di handphone gitu misalnya, jadinya supaya lebih besar untuk tulisan-tulisannya itu juga ada. Mungkin sedikit saya tambahkan juga untuk yang membaca lewat handphone itu kita juga ada batas waktu. Jadi 5 menit, setiap 5 menit akan ada break. Jadi nanti keluar gitu
message gitu. Kalau misalnya harus break dulu, kemudian bisa langsung lanjut membaca. Seperti itu. Nah, ada kategori yang menurut saya juga menarik, itu adalah buku fakta atau fact books. Nah, ini nih yang sebenarnya yang sangat dinikmati juga oleh para guru tentunya ya, karena buku-buku ini dapat bisa mendukung pembelajaran di kelas. Tetapi tentunya di buku-buku yang cerita pun sangat-sangat bisa untuk digunakan di kelas gitu. Karena banyak nilai-nilai di dalamnya, gambarnya pun banyak yang kita bisa pelajari dari sana. Contohnya buku ini adalah buku hujan, sebenarnya bercerita tentang siklus air. Ya, gitu mulainya dari awan turun menjadi hujan, terus kemudian pergi ke laut dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di baca Pibo lagi, mungkin ini saya mau menunjukkan page maraton baca ya. Ini adalah beberapa contoh dari yang telah melakukan maraton baca bersama kami. Di dalam misalnya di dalam 1 minggu nih ada berapa banyak satu anak bisa sampai 75 buku gitu. Nah, itu jadi cepet-cepetan dia ternyata paling mengumpulkan durasi baca juga yang paling banyak gitu. Seperti itu nih contohnya. Oke. Nah, tadi juga salah satu kelebihan yang kita bisa dapatkan nih dengan teknologi adalah tentunya daftar bacaan. Mungkin saya bisa informasikan daftar bacaannya seperti apa. Jadi seperti ini contohnya, mungkin ketika liburan nanti ibu guru bisa memberikan beberapa bacaan yang perlu dihabiskan atau untuk di mata pelajaran tertentu. Ini kemudian nanti bisa pengaturan, dan ketika atur anak bisa kemudian di-assign ke kelas-kelas tertentu. Gitu. Jadi langsung ketika murid nanti login ataupun masuk, dia langsung mendapatkan notifikasi bahwa oh, ini ada daftar bacaan yang diberikan kepada mereka. Nah, kemudian mungkin satu lagi yang tadi di-mention juga adalah data baca. Nah, di data baca ini bisa terlihat terutama untuk guru mengecek data baca dari murid-muridnya. Data bacanya itu seperti apa yang akan muncul. Yang pertama adalah aktivitas baca. Kalau aktivitas baca ini nanti bisa dilihat per murid. Buku-buku apa saja yang telah dibaca dan dibacanya berapa kali. Juga bisa terlihat misalnya, oh dia hanya membaca hingga halaman ke-20 dari 26. Jadi progresnya juga belum 100%. Seperti itu. Jadi ini bisa kelihatan. Nah, ini adalah satu summary. Jadi misalnya Cepatlah Belo, ini sudah saya baca 4 kali secara hingga selesai. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau tahu benar-benar secara detailnya, kan tadi udah 4 kali. Nah, 4 kalinya sebenarnya membacanya itu kapan saja ya. Nah, ini ada bagian riwayat baca di mana benar-benar bisa ini adalah daily log-nya. Jadi benar-benar log yang setiap hari tercatat. Jadi misalnya hari tanggal 9 September saya bacanya apa, nanti tanggal 6 September saya bacanya apa-apa saja gitu, dan berapa banyak nih sebenarnya yang saya buka halamannya gitu. Nah, ini kan tentunya sangat-sangat penting ya kalau misalnya kita bicara tentang memonitor progres kemampuan literasi, perkembangan dan lain-lain. Tentunya data ini sangat-sangat bermanfaat dan berguna untuk para guru untuk memahami bagaimana nih progresnya dan apa yang mungkin bisa dilanjutkan ataupun disampaikan ke anak-anak. Mungkin seperti itu adalah beberapa fitur
dari Baca Pibo itu sendiri. Nah, ini kategorinya juga cukup luas dan kami ada tema-tema juga ya, ada Aku dan Keseharianku, Dongeng dan Legenda, Sejarah dan Budaya, dan ada bahasa asing juga. Jadi walaupun di Baca Pibo sendiri itu fokus memang ke buku-buku berbahasa Indonesia, tetapi ada beberapa yang memang dalam bahasa Inggris ataupun bilingual. Jadi bisa ada ininya di sebelah menjadi salah satu kategori di sini. Kenapa kami gunakan tema selain juga berhubungan dengan kurikulum yang tematik, tetapi studi mengatakan bahwa jika anak-anak itu membaca hal yang sesuai dengan minatnya, ini akan mempermudah atau menambah kemungkinan mereka minat bacanya juga meningkat gitu. Karena itu tema ini nanti akan harapannya membantu untuk memilih buku yang memang disukai oleh anaknya. Dan apalagi anak kan sebenarnya kadang-kadang ada fase-fasenya ya gitu. Awalnya suka dengan kereta gitu misalnya, tapi terus kemudian besoknya nanti ganti pindah suka dengan gajah gitu. Nah, itu bisa disesuaikan ketika kita ingin memilih buku untuk mereka. Seperti itu. Nah, ini banyak. Oh, mungkin ada satu lagi yang saya tadi belum sampaikan adalah fitur cari. Tadi ada fitur kategori, tetapi bisa langsung spesifik juga. Ini akan sangat memudahkan kalau misalnya ibu atau bapak sudah mengetahui spesifik nih mau nama judulnya apa, bisa Hatta langsung ke Hatta Sukadurian contohnya, atau bisa juga by topik, contoh makanan. Nah, ini ada langsung dipilih yang sesuai dengan topiknya gitu. Jadi nanti ada yang sosis bakso, ada cabai, ini ada lontong cap gomeh, ada mengenai sop konro. Tentunya ini hal-hal yang bisa sangat menarik untuk anak-anak pelajari juga. Seperti itu. Oke, mungkin saya stop share di sini. Sudah cukup banyak nih tadi kayaknya yang saya sampaikan dari segi kategori, fitur-fitur, dan juga event maraton baca yang bisa dilakukan secara bersama-sama di platform. Mungkin kita untuk sebelum masuk ke sesi yang berikutnya kita buka sesi pertanyaan dulu ya Kak Winda. Iya, Kak Aisyah, ini tadi ada satu pertanyaan masuk di kolom chat. Saya bisa bacain dulu ya. Dari orang tua Aino kelas 4C. Beliau menanyakan, apakah Pibo ini bentuknya akan jadi satu kegiatan ekskul yang sifatnya pilihan atau akan menjadi wajib untuk seluruh siswa? Oke, kalau itu mungkin bisa nanti ditambahkan juga dari pihak sekolah perihal hal tersebut. Mungkin nanti ketika kita di sesi yang ketiga ya kita akan membahas lebih lanjut bahwa ini apakah wajib ataupun opsi atau ya apa? Halo. Wah, ini sudah mulai masuk nih kayaknya beberapa pertanyaan. Ya, nih ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu. Ini dari Mainanda. Ya, Mainanda ini kelas 3C ya, kalau nggak salah. Oke. Bagaimana dengan anak yang senang membuat cerita? Apakah ceritanya bisa di-share ke kakak-kakak Ibu untuk diperlihatkan? Ya, itu pertanyaan yang menarik sekali sebenarnya. Jadi memang Baca Pibo juga sangat-sangat menyambut dengan sukacita, semangat, dan komitmen SD YPS Lawewu
dalam meningkatkan literasi dan juga minat baca di sekolah dan juga untuk siswa-siswanya. Jadi kan untuk 1 tahun nanti untuk akun sekolah akan ada 2 event nih, Kak Winda. Jadi kami berharap untuk salah satu event nanti kami bisa mengadakan sebuah mungkin seperti kompetisi menulis seperti itu yang nanti mungkin ini bisa diobrolin juga nih ya dengan sekolah, tapi kami terbuka untuk nantinya kita akan adakan event dan jika terpilih dan cukup masuk dengan kurasi kami, hal tersebut terbuka untuk kemudian menjadi bagian dari salah satu koleksi di Baca Pibo. Ya, jadi masih banyak sekali ruang untuk dieksplorasi ya. Jadi bukan cuma hanya membaca buku, tapi banyak kegiatan lain yang bisa dikaitkan dengan dunia literasi supaya anak juga jadi lebih tertarik untuk terus berpetualang di dalam perpustakaan digital. Benar sekali. Kak Isya, izin ini ya Kak, ini ada yang raise hand dari Zayan kelas 3A, mungkin mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, kepada Zayan. Ibu Winda. Ya. Mohon maaf, Bu Winda. Halo, ya. Ya, mungkin bisa, ini udah masuk di sesi tanya jawab ya, Betul, Bu Winda ya. Betul. Sudah masuk di sesi tanya jawab. Oke, mungkin tadi saya dengar Bu Winda membacakan pertanyaan dari Aino ya mengenai ini. Tadi belum sempat terjawab kayaknya. Mungkin dari sekolah ya, bisa Pak Beni atau Ibu Irma bisa diberi kesempatan ya pada Pak Beni dan Bu Irma ya, Ibu Winda. Oh ya, boleh. Untuk Zayan, mohon maaf, tunggu untuk jawaban ke orang tua dari Aino dulu mengenai Baca Pibo ini sifatnya seperti apa? Apakah wajib atau pilihan untuk siswa atau bagian dari ekskul? Tadi pertanyaannya seperti itu. Mungkin dari Bapak Beni atau Ibu Irma yang mau menjawab. Bapak Beni mungkin bisa di unmute dulu mic-nya. Pak Beni yang di unmute, Bu. Cek. Nah, oke. Iya. Baik, mudah-mudahan kedengaran Bu Irma ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Sekali lagi kami tekankan bahwa Pibo merupakan perpustakaan digital, jadi bukan sebagai salah satu ekskur nantinya, ekskur pilihan ataupun ekskur wajib, ini bukan. Di mana ada di sekolah SD PS Lawewu itu sudah memiliki program literasi. Nah, dengan hadirnya perpustakaan digital Baca Pibo ini menambah salah satu tools untuk kelengkapan siswa mendapatkan bacaan-bacaan yang lebih menarik lagi secara online. Jadi kami informasikan bahwa dengan hadirnya Baca Pibo ini tidak menjadi salah satu kegiatan ekskur pilihan ataupun ekskur wajib. Namun memang program literasi di sekolah kami sudah ada dan Baca Pibo hadir untuk menambah literasi atau bacaan dari anak-anak kita atau siswa-siswi kami di era pandemi ini secara digital, dan kami berharap ketika sudah masuk nanti secara normal kembali, Baca Pibo ini tetap menjadi salah satu tools atau perangkat bagi anak-anak kita ini
untuk mendapatkan bacaan-bacaan yang paling tidak sangat mendukung usia mereka. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Irma, silahkan. Oke, kalau saya sedikit saja, Pak Beni, Ibu Aisyah, dan Bu Stevi, serta orang tua murid sekalian. Jadi di SD Lab YPS Singkole dan Lawewu ya, jadi kedua SD ini ada program yang namanya program literasi, itu diadakan setiap hari Kamis secara bergantian tiap level dari kedua SD, seperti betul tadi seperti yang dikatakan Pak Beni, program wajibnya adalah program literasi itu sendiri yang diadakan oleh sekolah. Tetapi kalau misalnya ditanyakan apakah PIBO menjadi program literasi, tidak. Bukan khusus PIBO gitu. Jadi sekolah punya program sendiri, tapi PIBO adalah yang memperkaya wawasan siswa gitu. Bukan hanya siswa juga sih, itu bisa jadi referensi kami guru-guru untuk menjadikan itu sarana berbicara dengan anak-anak, ataukah memberikan tugas, ataukah berkolaborasi dengan anak-anak. Seperti tadi saya lihat ada pertanyaan ya, jadi di pertanyaannya apakah anak-anak bisa terbantu dengan yang punya minat baca dan menulis cerita, itu guru dan anak bisa berkolaborasi dengan adanya fasilitas PIBO ini, seperti itu. Itu saja sih Pak Ben dan Ibu Aisyah dan Bu Stevi. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya dari Pak Beni dan Ibu Irma. Selanjutnya tadi saya akan lanjutkan ke orang tua dari Zayan, kelas 3A, Ibu Rina ya. Silakan untuk open mic, Bu. Iya, Assalamualaikum dan selamat siang. Mbak Winda, Mbak Aisyah, selamat siang. Iya. Selamat siang, Bu. Ya, kebetulan selama pandemi ini jadi memang kita membatasi juga kegiatan di luar ya. Jika sebelum pandemi kemarin kami dari orang tua kelompok pencinta bacaan anak Sorowako dan kampungku ini membaca, itu biasanya kan setiap minggu kami mengadakan kelas literasi atau membaca bersama anak-anak, misalnya yang ada di Sorowako, ada di Rusunawa, berganti-ganti tempat begitu ya. Nah, dengan adanya PIBO ini semakin menambah wawasan bacaan anak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu buku-buku yang menggunakan, kan banyak nih buku-buku yang untuk anak-anak 3 tahun ke atas itu menggunakan e-pen ya. Nah, ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti akan ada fitur audio untuk melengkapi buku-buku yang biasanya mereka baca biasanya pakai e-pen, apakah nanti Ibu akan menyediakan fitur suara, karena kebetulan salah satu anak saya itu tipe read aloud ya, dia harus dibacakan dengan keras karena dia adalah tipe audio kinestetik, jadi dia kurang suka membaca tapi harus dibacakan dan dia bisa masuk saat saya membacakannya cerita. Nah, apakah itu pertanyaan pertama? Pertanyaan kedua itu apakah ada fitur download buku untuk PIBO ini? Kebetulan misalnya suatu saat pandemi berlalu, kami akan mengadakan lagi perkumpulan dengan komunitas ibu-ibu yang anaknya berkumpul untuk kegiatan literasi ini. Apakah nanti ada fitur download seperti itu? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus-bagus sekali pertanyaannya Ibu Rina ya Ibu. Mungkin untuk saya jawab yang pertama dulu, untuk yang audio book itu memang sudah ada di roadmap perkembangan platform kami, tetapi memang saat ini masih dalam development Bu, mohon didoakan sehingga bisa disegerakan hal tersebut kami tambahkan ke dalam platform Baca PIBO. Dan yang kedua pertanyaannya adalah perihal download, karena memang ini adalah langganan per bulan, jadi akses terhadap buku itu kalau misalnya sedang tidak berlangganan itu terputus, jadi karena itu hanya bisa dibaca ketika berlangganan. Jadi kalau seperti itu tidak bisa di-download, jadi memang dibaca melalui reader
di platform kami. Seperti itu, Bu. Semoga lebih jelas. Ya, terima kasih jawabannya Kak Aisyah, dan semoga sudah terjawab ya Ibu Rina tadi pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian Kak Aisyah ada pertanyaan lagi dari orang tua Glenn Alvaro kelas 5B. Apakah satu akun Pibo bisa diakses melalui dua perangkat secara bersamaan, atau masing-masing anak harus punya akun Pibo sendiri? Kalau misalnya diakses di dua perangkat, sebenarnya bisa baca Pibo itu bisa diakses melalui berbagai gawai. Jadi bisa dari laptop, bisa dari handphone, karena dia web based, jadi menggunakan browser. Tetapi untuk loginnya sendiri disarankan memang untuk satu murid satu login Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sehingga bisa memaksimalkan benefit dari ataupun manfaat dari perpustakaan digital ini. Karena nanti contohnya setiap anak itu bisa mempunyai namanya pilihanku, itu adalah koleksi di mana dia bisa mengumpulkan buku-buku yang memang dia suka ke dalam satu tempat gitu. Sehingga nanti kalau misalnya digunakan oleh yang lain, tentunya hal tersebut jadi tidak dapat dioptimalkan. Terus yang kedua juga tadi yang disampaikan mengenai data bacanya juga yang dilihat oleh guru jadinya tidak akurat. Karena data baca yang tertera di sana artinya bukan data baca satu siswa, melainkan ada dua siswa yang kita tidak tahu yang mana gitu sebenarnya, apakah ini dibaca oleh si kakak atau dibaca oleh si adik gitu misalnya. Nah, ini juga kemudian ada hubungannya tentunya dengan yang tadi nih ya, kalau misalnya kita bikin event seperti maraton baca yang dimana tentunya secara maksimal akan lebih terasa sekali nih ya, untuk supaya lebih seru dan anak-anak jadi mau lebih banyak membaca kalau misalnya si event ini diikuti oleh seluruh siswa di satu sekolah. Jadinya kan tentunya mereka juga semangat ya Kak Winda gitu untuk wah ini aku juga harus membaca nih, lebih banyak lagi membaca gitu. Nah kalau misalnya udah seperti itu nanti jadinya kalau tidak punya login sendiri tidak bisa ikut lomba, kasian juga. Ya, jadi ini perbedaannya ya, untuk yang akun sekolah ini setiap murid ya satu murid satu akun ya Kak ya. Ini ada yang bertanya juga di bawahnya dari orang tua Muhammad Zaki. Apakah untuk satu akun siswa bisa dipakai 3 anak? Tadi sudah terjawab ya dengan pertanyaan jawaban dari Kak Aisyah gitu. Jadi memang sebaiknya satu siswa ya satu akun, karena nanti akan berhubungan juga bukan tentang membacanya saja, tapi juga dengan keterlibatan siswa terhadap program-program lain atau aktivitas-aktivitas lain yang nanti menyertai di dalam akun sekolah ini. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya juga dari Ibu Nurmawati, apakah akun berlangganan bisa dipakai untuk akun anak serta akun ortu? Nah, ini sepertinya ada perlu dijelaskan lagi Kak ya mengenai ini. Tadi ada akun keluarga sama akun sekolah, sepertinya masih ada beberapa Bapak dan Ibu masih ini apakah ini menjadi satu atau bagaimana gitu, jadi bisa dijelaskan. Ya, yang kami presentasikan dan kami tawarkan ini adalah langganan baca Pibo untuk akun sekolah. Jadi untuk para murid yang bersekolah di SD YPS Lawewu, sehingga yang akan didapat adalah profil untuk murid. Jadi memang untuk siswa-siswa, bukan untuk orang tua. Walaupun ya mungkin kalau misalnya mau baca buku anak bisa diakses ya menggunakan login anaknya gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalnya 2 anak
benefitnya kurang optimal gitu kalau misalnya memang dicampur. Ya, begitu. Ini pertanyaan serupa juga masih muncul, bagaimana jika bersaudara gitu, akunnya bisa satu dipakai berdua atau ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa perbedaannya ini adalah memang kalau untuk akun murid diharapkan satu murid satu akun seperti itu. Kemudian ini mirip pertanyaan yang tadi yang mengenai buku download ya Kak, ini ada dari orang tuanya Ahza dari Akila kelas 1C mengenai apakah baca Pibo bisa diakses secara offline. Gitu. Pada saat ini belum harus, bisa, ya. Tadi sudah disampaikan. Mungkin bisa dipilih yang agak berbeda, Kak Winda. Oke. Ini ada yang bertanya mengenai buku-bukunya nih Kak. Ada 2 pertanyaan. Satu, ini belum di rename namanya. Ini menanyakan tentang buku resep makanan untuk anak-anak. Maksudnya untuk anak belajar masak mungkin ya. Kalau yang satu lagi bertanya tentang komik. Gitu ya. Kak. Bagaimana nih Kak? Buku komik memang ada beberapa pilihannya karena makanya ada kategori tersendiri untuk buku komik. Memang buku komik itu punya ketertarikan banyak anak-anak yang punya ketertarikan sendiri terhadap komik ya. Tetapi juga yang tentunya diharapkan bisa mengeksplorasi juga buku-buku yang lain gitu, sehingga harapannya dengan si perpustakaan digital ini ketika mereka buka satu buku kemudian mereka menjelajah dan bertualang ke buku-buku tipe yang lain. Untuk di awalnya kalau misalnya memang senang dengan komik, betul saya setuju juga dengan Ibu, mungkin bisa menjadi pintu masuk untuk di awal supaya adik Mika mulai membaca nih di Baca Pibo. Kalau untuk buku-buku resep tadi sempat saya share juga ya tadi bisa dicari topik makanan. Ada yang ada resepnya, ada yang tidak, walaupun membahas tentang makanan. Tetapi menurut saya kalau misalnya bikin makanan ataupun resep ini suatu kegiatan menarik yang bisa dihubungkan dengan si membaca buku ya, Kak Winda gitu. Jadinya ketika selesai misalnya kita baca buku tentang tadi sop konro gitu. Nah, setelah itu kemudian sebagai pendalamannya di rumah bisa kemudian sama-sama masak sop konro gitu kan, ataupun rendang Padang, dan itu terus kemudian bisa diajak berdiskusi tentang hal tersebut, itu pasti akan sangat menarik sekali. Jadi ada ceritanya juga gitu. Ya betul. Jadi bisa nanti bereksplorasi sendiri ya dengan anak gitu, bagaimana cara membuat masakan tersebut setelah mengetahui ceritanya di balik kisah di balik makanan ini seperti apa. Seperti itu. Kemudian ini tadi ada yang tentang buku pelajaran untuk saat ini belum ada ya Kak ya, untuk maksudnya bukan buku pelajaran yang formal ya, tapi buku-buku fact books itu yang berisi pengetahuan ya Kak ya, itu bisa itu sudah banyak macamnya ya, dari mulai tentang alam sampai tentang sejarah uang ada semua ya Kak. Kita betul. Sebenarnya sih menyenangkan ya kalau misalnya buku paket belajar itu pasti di sekolah kan juga sudah menyediakan, apalagi sudah ada program literasi yang sudah rutin setiap bulannya, tentunya itu pasti ada topik-topik yang menarik juga. Dengan buku cerita sebenarnya kelebihannya adalah dengan adanya cerita dan karakter dan topik-topik yang mungkin dekat dengan keseharian anak, hal ini sebenarnya bisa digunakan di dalam
pelajaran dalam kelas ataupun di dalam mata pelajaran itu sebagai bisa penghubung atau sebagai suatu media penyampaian atau pengajaran yang menarik gitu, karena disampaikan melalui cerita dengan ada tokohnya yang menyenangkan, ada fabel, ada yang bentuknya seperti binatang gitu ya. Tentunya kalau misalnya sudah awalnya cukup tertarik, akhirnya lebih mudah untuk kita menyampaikan materi-materi yang kemudian ingin disampaikan seperti itu. Jadi bisa dikaitkan dengan dikaitkan terhadap materi yang disampaikan di kelas gitu. Jadi bisa banget dipakai di sekolah maupun di rumah untuk literasi. Ini ada Ibu Irma raise hand ini Kak. Mungkin Ibu Irma ada pertanyaan juga. Kan pertanyaan karena katanya giveaway-nya enggak bisa buat guru. Oh, iya. Cuma mau menambahkan saja, benar tuh kata Bu Aisyah. Jadi untuk informasi saya lihat tadi dengan presentasi Ibu Aisyah ada beberapa tema kan. Jadi walaupun memang tidak menyediakan buku-buku pelajaran, tapi ada buku yang tematik yang nyambung dengan pelajaran di sekolah. Misalnya tadi ada tentang keselamatan di kelas 2, kebetulan saya guru kelas 2, itu ada belajar tentang keselamatan, dan tentunya buku dari Pibo ini ceritanya lebih menarik daripada buku pelajaran yang kami punya gitu. Jadi intinya gini, Bapak Ibu orang tua murid, semakin banyak kita sediakan anak-anak kita buku, entah itu buku digital atau buku fisik yang dia pegang, dia baca, itu semakin memperkaya pengetahuan literasi dia. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Aisyah, dengan banyak baca, dengan literasi ini kita anak-anak bisa lebih terlatih berbicara, terlatih mendengarkan, apalagi tuh berbicara, reading, writing, speaking, listening, yang itu kemampuan bahasa anak-anak tuh diperkaya di situ. Jadi walaupun seperti tadi ya, walaupun tidak ada buku pelajaran khusus seperti pelajaran kelas 2A, 4B, 5C gitu, tapi temanya itu terintegrasi dengan pelajaran yang kita adakan di sekolah gitu, termasuk kurikulum yang ada di sekolah. Seperti itu sih Ibu Aisyah dan Ibu Winda. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Irma. Ya, ini Ibu Stevi juga sepertinya ada yang mau disampaikan, Kak Aisyah. Silakan Ibu Stevi. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi saya mendengar dan sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan dari orang tua siswa, dan tadi ada juga ya, masih ada yang bertanya mengenai penggunaan akun, gitu kan. Ada yang bertanya, kalau anak saya 3, apakah saya harus daftarkan semua? Gitu. Nah, mungkin bisa dijawab oleh pihak Pibo ya, karena yang saya jawab waktu itu bisa dilengkapi, mungkin yang saya infokan saya jawab ke orang tua siswa yang bertanya, Ibu bisa saja mendaftarkan 1 atau 2, bahkan lebih bagus kalau ketiganya. Kalau misalnya cuma 1 yang didaftarkan, ketika ada acara dari Pibo, maka yang ikut lomba dan lain sebagainya itu hanya anak yang terdaftar. Dan anak lain kehilangan kesempatan. Apakah itu sudah benar seperti itu ya, sehingga orang tua, oh ya kasihan kok kakaknya aja nih atau adiknya aja nih yang ikut, yang lain nggak ikut, cuma ikut baca gitu. Ikut baca bisa, tapi ikut lombanya nggak bisa. Intinya anak lain kehilangan kesempatan ya, jadinya konsekuensinya seperti itu. Betul sekali Bu Stevi, tadi juga sempat saya sampaikan juga kalau misalnya ada maraton baca jadinya mereka tidak bisa ikut, yang tidak terdaftar ya, jadi tidak bisa ikut sehingga tidak bisa ikut keseruan lomba bareng-bareng dengan ramai-ramai dengan teman-temannya yang lain gitu kan. Nanti yang lainnya, wah saya udah selesai membaca 25 buku. Nah, dianya juga kan jadinya wah saya jadi nggak keikutan gitu kan. Hal tersebut jadinya kurang mengenakan juga untuk si anak ya jadinya. Dan selain itu juga data bacanya Bu Stevi. Jadi data bacanya juga akhirnya tidak data baca penggunaan akun itu juga tidak menjadi akurat gitu untuk guru dan
penilaian terhadap kemampuan membaca mereka, karena sudah tercampur gitu, sudah bukan data baca satu anak lagi, melainkan ada beberapa anak gitu. Itu salah satunya juga ya, yang akhirnya jadi kurang optimal mungkin ya Bu ya dalam penggunaannya. Ya. Dan lagi nih orang tua siswa di sini ada yang anaknya satu di sekolah, kebetulan di yayasan di YPS ada 2 SD ya, SD YPS Singkole dan SD YPS Lawewu. Ada orang tua yang mempunyai anak di SD YPS Lawewu 1 dan SD YPS Singkole 1. Nah, kalau seperti itu, apakah sebaiknya diikutkan dua-dua, sehingga kalau ada misalnya ada program yang menunjang program literasi sekolah, dari setiap sekolah, dari setiap unit, keduanya bisa ikut gitu. Jadi bukan hanya satu, dengan maksudnya PIBO bisa membantu kedua siswa tersebut. Nah, itu yang tadi. Ya, satu lagi untuk maraton baca, bagaimana mengukurnya? Bagaimana, apakah terlihat nah itu benar-benar baca atau di tek gitu aja? Bagaimana mekanisme maraton baca? Mungkin bisa dijelaskan ya. Boleh. Maraton baca itu bisa sebenarnya memang mengambil data baca di back end ya, di bagian sistem. Tentunya kegiatan membaca yang terjadi di setiap akun itu terekam sebagai data baca di sistem. Jadinya kita akan mengetahui buku ya seperti tadi yang ditampilkan, bahwa kelihatan berapa lama anak durasi membaca buku dan berapa banyak buku yang ia buka. Nah, di sistem kami juga bisa membedakan kalau misalnya dia hanya buka-buka buku yang flip sampai terakhir aja gitu. Nah, itu dia akan melihat bahwa ya sudah dibuka sampai akhir, tetapi tidak memenuhi minimum syarat dari durasi bacanya. Jadi itu belum terhitung sebagai satu kali membaca seperti itu Bu. Jadi nanti di maraton baca langsung otomatis secara bersamaan seluruh langganan siswa yang berlangganan di misalnya contoh di SD YPS Lawewu dibandingkan secara real time data-data bacanya mereka, siapa yang sudah 20 buku, siapa yang sudah 21 buku, itu kemudian langsung muncul di leaderboard-nya secara real time di bacapibo.com. Jadi misalnya kita deket-deketan nih, misalnya si siswa A itu sudah 20 buku, siswa B tadinya 18, kemudian dia baca 2 buku, dia bisa langsung naik ke peringkat berikutnya gitu. Langsung kemudian dia naik lagi. Seperti itu sih, jadinya kembali sebenarnya saling mendorong nih, memacu semuanya, teman-temannya dan dia juga gitu untuk lebih banyak, aku harus tambah lagi nih baca bukunya, seperti itu Bu Stefi. Baik, terima kasih atas jawabannya, penjelasannya. Ini waktunya kayaknya udah makin bergeser. Iya. Bisa kita mulai masuk ke sesi berikutnya mungkin ya, karena tadi sudah banyak yang bertanya tentang akun-akun nih, mungkin bisa langsung dijelaskan mengenai mungkin mekanisme. Bu Irma, bagaimana pertanyaan yang lain ya Bu Irma ya? Ya. Apa mau dikumpulkan aja Kak Aisyah ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum nanti bisa dikumpulkan, nanti kita bisa jawab lewat dikumpulin kompilasi semuanya, bisa diketik nanti jawabannya di Baik, karena kita masih ada sesi yang tentang biaya, kemudian setelah itu baru kita bisa ini nih ceritanya mau ada gimmicknya nih yang kayaknya sudah ditunggu-tunggu juga. Seperti itu, mungkin saya kembali izin share screen untuk biayanya sebentar. Oke.
Nah, untuk biaya paket akun sekolah Baca Pibo untuk SD YPS Lawewu itu kurang lebih, jadi untuk minimum paling sedikit 25 siswa di satu sekolah selama 12 bulan itu adalah biayanya 14.500 per murid per bulan, yang secara keseluruhan untuk 1 tahun ataupun 12 bulan itu totalnya 174.000 per siswa. Nah, sebenarnya akan ada potongan harga lebih lanjut nih apabila memang jumlah siswa yang berlangganan akan lebih banyak, mencapai lebih dari 75, 125 atau 200 siswa. Nah, itu tentunya kalau misalnya lebih banyak lagi dan lebih ekonomis akan lebih baik ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hal ini juga tidak hanya mendapatkan paket all you can read untuk siswa ini, tadi bisa membaca seluruh koleksi buku di bacapibo.com dan juga menikmati fitur-fitur yang sangat bermanfaat tadi, tetapi juga akan ada profil guru untuk SD YPS Lawewu dan ada admin, kemudian si aktivitas maraton baca tadi ya, ada event ataupun nanti misalnya kita mau ngadakan event untuk membantu menulis seperti tadi, kita bisa masukkan ke dalam program kami dan training guru tadi juga seperti itu. Nah, pembayaran akan dilakukan 1 kali di muka untuk berlangganan selama 1 tahun 12 bulan. Nah, karena ini adalah paket akun sekolah, masa berlangganan langsung untuk 1 tahun untuk 1 sekolah. Karena itu tidak bisa berhenti berlangganan di tengah periode. Mungkin itu semoga cukup jelas. Apakah Ibu Stevia atau ada yang mau ditambahkan? Atau kita menunggu pertanyaan dulu? Mungkin ditambahin sedikit ya, tambahin sedikit. Jadi silakan. Yang ditawarkan oleh SD YPS Lawewu kepada orang tua adalah pembayaran setahun ya. Kalau dibagi 12, sebulan kita nabung 14.500 untuk 1 akun 1 anak. Nah, itu dikumpulkan selama 12 bulan, 174.000 jadinya per anak. Kita bayarnya, hanya saja bayarnya di depan pihak Ibu ya, bayarnya di depan. Anggap saja kita beri jatah sebulan anak 1 bayar beli bukunya 14.500 seperti itu. Itu kalau hanya 25 siswa SDL yang mendaftar. Kalau banyak di Google Form pendaftaran sudah saya uraikan ya. Kalau banyak biayanya akan semakin kecil, semakin turun, semakin murah. Semoga bisa mencapai minimal 200 siswa sehingga biaya yang dibayarkan untuk berlangganan Pibo juga ini semakin sedikit. Jadi kurang lebih 12.500 per bulan ya kalau dibagi 12. Seperti itu. Itu saja. Semoga bisa saya rasa orang tua juga sudah cukup mengerti ya. Jadi kami hanya ada 1 pilihan pembayaran 1 kali untuk setahun. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi investasi ya Bu ya untuk kemampuan literasi anak-anaknya masing-masing. Ya, ini sudah pasti ini investasi anak ya dengan seperti ini gitu ya. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan untuk mengenai bagian biaya berlangganan dan mekanismenya? Mungkin nanti pertanyaannya mungkin bisa disusulkan kali Kak Aisyah ya, mungkin ada yang masih karena ini seperti tadi saya sampaikan bincang sosialisasi hari ini juga akan disiarkan kembali ya. Jadi untuk para orang, siapa tahu ada Bapak dan Ibu yang berhalangan hadir hari ini, setelah nanti menonton jadi oh ya saya jadi tertarik nih gitu. Banyak banget nih yang bisa saya dapat untuk anak saya dari Baca Pibo ini. Seperti itu. Jika ada pertanyaan berhubungan dengan pembayaran bisa langsung kontak PTFA. Ya, nanti mungkin dari PTFA juga bisa menyampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis tentang fiturnya Baca Pibo bisa nanti disampaikan melalui Kak Febri ya, Kak Aisyah ya, nanti
kami dari tim PIBO juga akan mempersiapkan jawabannya supaya lebih lebih mudah dan lebih lancar lagi ketika nanti sudah berlangganan dan menggunakan Baca PIBO, sudah paham benefitnya apa nih, fiturnya juga dimanfaatkan secara efektif, optimal jadinya. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi pembagian giveaway ya. Jadi dari tim PTFA ya, dari pengurus PTFA dan juga kami dari PIBO sudah mempersiapkan beberapa hadiah apresiasi. Sudah dipilihkan juga oleh dari tim PTFA. Mungkin dari Ibu Stevi bisa menyampaikan dulu 5 penanya terbaik untuk hari ini yang akan mendapatkan paket buku cerita dari PIBO, dan juga ada apresiasi berupa uang dana dari PTFA. Dari Ibu Stevi mungkin sudah ada nama-nama pemenangnya kah? Iya, sebentar lagi ya. Bentar, ini saya lagi. Ya, jadi sambil menunggu nama-nama pemenang dari giveaway penanya terbaik, saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu melihat dan menyaksikan seluruh presentasi hari ini, juga terutama bagi Bapak dan Ibu yang turut bertanya gitu untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi mengenai Baca PIBO yang nantinya akan digunakan di SDYPS Slawewu. Bagaimana Ibu? Sudah ada nama-namanya? Ya, Ibu. Ya, kami akan mengumumkan, tapi mungkin saya berikan langsung ke manajemen sekolah ya. Dalam hal ini, ya. Ibu Irma. Ibu Irma, tolong di-unmute dulu ya. Sudah, Bu Fi. Sudah unmute. Ibu Irma, silakan hadir. Ibu. Iya, Ibu. Yang saya lihat nih, saya kebetulan catat-catat. Yang pertanyaan paling pertama dulu ya, itu yang masuk menjadi salah satu pertanyaan terbaik dari Ibu Ignata Bungin, kelas 4C, Aino. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Sahin Zanita, kelas 1A. Lalu yang ketiga dari Ibu Mainanda Erlita Jalil, kelas 2C. Lalu yang keempat dari Ahza Akila Raflan. Lalu yang keberapa sekarang ya? Kelima, Bu ya? Kelima itu pertanyaan live dari Ibunya Zayan, kelas 3A, Ibu Rina Rahma. Karena ini orang tua mendukung program literasi, punya komunitas sendiri. Selanjutnya diharapkan kontribusinya berkolaborasi dengan sekolah ya Bu, komunitasnya dikenalkan ke kami. Ibu Rina. Kalau enggak usah dikasih hadiah Bu. Bercanda Bu Rina. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti kepada kelima orang tua yang tadi disebutkan namanya bisa memberikan data kepada PTFA ya, untuk nanti kami akan mengirimkan memberikan hadiahnya juga dari buku cerita. Ini buku cerita yang kami berikan buku cerita cetak ya Kak Aisyah ya. Jadi betul. Jadi mohon maaf Bu Winda. Maaf. Mungkin Bu Irma tadi belum selesai menyampaikan ya, karena ada dari komite juga. Oh gitu ya. Yang dari komite ya. Oh, yang dari komite. Oke. Silakan Bu Irma. Yang dari komite, sebentar. Ini yang kelima. Yang dari komite 10 Bu Fia. Iya Bu. Iya. Kalau yang komite Ibu mana nih? Nomor 6. Ibu Daniel 3C SDL. Daniel 3C. Lalu Evangelika 4A. Lalu ini masukan nih, bagus sekali, belum terjawab tapi nanti saya jawab langsung. Dari Pak Andi Lukman AM.
Itu sudah 3 Bu ya. Tadi Ibu Menanda Erlita Jalil sudah ya Bu. Oke, dari Zaki Putra Heriansyah itu sudah berapa Bu Fi? 4. Ada ini dari Galaxy A50. Ya, itu Galaxy A itu dari Kinan 1B. Lalu Ibu Fauzul Azim yang keberapa itu? 6, itu tadi ke-6. Ke-6. Lalu Ibu Ekawati 7. Lalu 8 Joanna kelas 4A. Lalu yang ke-9 Ibu Nurmawati. Dan yang terakhir Ibu Masniana Marwin. Terima kasih Bu Irma. Jadi total ada 15 pemenang, 5 pemenang terbaik ditambah 10 penanya harapan tadi yang sudah bertanya. Wah, makanya ini acara hari ini begitu meriah ya, banyak sekali aktif yang bertanya gitu. Jadi menandakan bahwa apa yang disampaikan hari ini memang sudah menjadi informasi yang penting karena terus kemudian ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya ingin merasakan manfaat besar dari menggunakan perpustakaan digital, terutama dari bacapibo.com ini. Bagaimana dari Ibu Stevi dan Ibu Irma, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Pertanyaan dari Pak Andi Lukman itu sepertinya ke sekolah ya, belum tersampaikan. Apakah pihak sekolah memiliki program untuk memperingati bulan bahasa depan? Jawabannya iya. Dan apakah ada lomba membaca cerita, bercerita, lomba membuat naskah cerita, dan lain-lain sebagai bentuk dukungan peningkatan kemampuan literasi baca tulis untuk siswa SDL? Untuk siswa SDS, ini masukannya yang sangat baik menurut kami. Akan kami bicarakan, koordinasikan dengan SD Sikole agar program ini bisa terlaksana. Gitu. Teknisnya nanti akan kami diskusikan internal sekolah kami. Terima kasih banyak masukannya, Pak Andi Lukman. Ya, terima kasih banyak juga Ibu Irma, Ibu Stevi atas waktunya juga hari ini untuk turut mendukung sosialisasi. Semoga nanti semakin banyak teman-teman dari SD PS Lawewu yang akan bergabung menjadi bagian dari bacapibo di sekolah. Seperti itu. Kak Aisyah, ada pesan terakhir mungkin sebelum nanti kita tutup acara ini dan foto bersama? Sudah, terima kasih kembali kepada SD YPS Lawewu, Bu Stevi, Pak Beni, Bu Irma, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih lagi untuk waktunya. Semoga kita sama-sama dapat meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca anak-anak kita untuk generasi yang lebih hebat lagi nih ke depannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua nih. Salam sehat. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya akan menginformasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang tertarik untuk berlangganan bacapibo di sekolah, bisa langsung menghubungi PTFA. Berikut juga jika memang nanti ada beberapa pertanyaan yang sekiranya belum tersampaikan dalam acara hari ini, bisa nanti disampaikan melalui PTFA yang selanjutnya akan diteruskan kepada tim Pibo. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kami apresiasi sekali waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak dan Ibu hingga sudah sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah, Pak Beni, juga segenap jajaran manajemen, para guru, juga kemudian Ibu Stevi dari PTFA dan segenap pengurusnya, seluruh pihak yang memungkinkan sosialisasi hari ini berjalan alhamdulillah dengan lancar. Juga terima kasih Kak Aisyah dan Kak Febri yang sudah menjadi pendukung utama dari acara ini dengan segala informasi yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa hari ini. Sebelum
kita sudahi acara hari ini. Kita akan foto bersama dahulu. Selamat sore, semoga harinya menyenangkan dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.